Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut ya untuk pemahaman berikutnya, yaitu klien nomor 8286 ya Mbak Wira, ulangi klien nomor 8286. Di sini sebelum melakukan pengecekan Mbak Wira sampaikan dulu beberapa hal. Yang pertama yaitu Mbak Wira bukanlah penjual tembang liring dan juga bukan penjual cemeti ali. Jadi di sini apapun nanti yang akan Mbak Wira sampaikan sifatnya adalah edukatif ya. Jadi hanya menyampaikan informasi, hanya memberikan informasi tanpa bermaksud menjelekkan siapapun, tanpa bermaksud menjatuhkan praktisi manapun, tanpa bermaksud menurunkan harga diri siapapun. Jadi benar-benar tidak ada unsur menjelekkan ataupun apapun itu, karena toh Mbak Wira juga tidak berjualan tembang liring, tidak berjualan cemeti ali, maupun tidak berjualan benda-benda pusaka khas Kalimantan lainnya. Jadi tidak ada unsur persaingan bisnis, tidak ada unsur persaingan usaha, tidak ada unsur menjatuhkan dagangan siapapun di sini. Jadi murni benar-benar pure adalah edukasi ya. Yang kedua, di sini Mbak Wira tidak tahu ya ini tembang liring buatan dalang siapa, belinya di mana, harganya berapa, belinya sudah lama atau sebentar, pemiliknya namanya siapa. Terus terang Mbak Wira tidak tahu. Mbak Wira hanya ditunjukkan foto dan Mbak Wira melakukan pengecekan atas foto tersebut ya. Kemudian yang ketiga, hasil yang Mbak Wira sampaikan adalah menurut sudut pandang Mbak Wira, menurut ilmunya Mbak Wira. Jadi setiap praktisi pasti punya pakem ilmu yang berbeda, pasti punya sudut pandang yang berbeda. Misal dalam keilmuan Mbah Wira, apabila suatu benda tidak mengandung energi, tidak mengandung khodam, maka dia tidak bertuah. Itu dalam sudut pandang ilmunya Mbah Wira. Tapi kalau dalam sudut pandang ilmu lain bisa jadi berbeda. Contoh, kolak kacang ijo. Kolak kacang ijo ketika Mbah Wira cek tidak ada energinya, tidak ada khodamnya, maka dalam sudut pandang ilmunya Mbah Wira itu tidak bertuah. Tapi dalam sudut pandang ilmu kedokteran dan ilmu gizi, kolak kacang hijau itu punya tuah, yaitu apa? Memberikan vitamin E dan zat besi. Itulah ya, ini contohnya. Ada lukisan pemandangan alam. Ketika Mbah Wira cek itu tidak mengandung energi, tidak mengandung khodam, maka dalam sudut pandang Mbah Wira, dalam sudut pandang keilmuan Mbah Wira itu tidak bertuah. Tapi dalam sudut pandang ilmunya seniman itu bertuah. Tuahnya apa? Secara psikologis dia mampu stress healing atau menghilangkan beban-beban pikiran yang pikiran-pikiran yang stres, pikiran-pikiran yang tegang agar lebih rileks sehingga batin lebih tenang. Gitu lah ya. Jadi kita jangan lalu fanatik dan mengkotak-kotak bahwa oh ini kata Mbah Wira kosong tidak bertuhan. Enggak seperti itu. Jadi dalam sudut pandang Mbah Wira, kalau dia kosong tidak berenergi, kosong tidak berkhodam, maka tidak bertuah. Tapi belum tentu menurut sudut pandang lain itu juga akan menghasilkan kesimpulan yang seperti itu ya. Contohnya sudah tadi. Nah, sekarang kita lanjut. Terawangan tembang liring milik klien nomor 8286. Di sini tembang liringnya indah ya dan ukurannya besar ya. Ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 bidadari, kemudian ada unsur semar dan punokawan ya. Ini kalau dalam sudut pandang ilmunya dalang, maka dari gambar-gambar yang disimbolkan harapannya adalah siapapun pemegang benda ini maka dia akan disenangi dan disegani oleh orang lain, ASEAN, dan kewibawaannya bagus. Kemudian ada unsur kejayaan karir yang bagus. Jadi siapapun yang megang benda ini maka diharapkan dalam segi karir dia akan meningkat tajam. Nah, itu dari sudut pandang gambar yang dituangkan, karena gambar itu adalah perlambang wujud dari harapan, doa dari dalang yang membuat tembang liring ini. Itu dari sudut pandang gambar yang dituangkan. Nah, sekarang kita bicara dari segi energi dan khodam. Mbah Wira sudah melakukan pengecekan energi kepada benda ini. Memang hasil terawangannya baru sekarang ya, yaitu tanggal 30 Juli 2022, karena terawangannya masuk kemarin malam jam 8, jam 20 ya. Terawangan masuk kemarin malam jam 20. Sebagaimana biasa kalau terawangan masuk di atas jam 17 maka akan diterawang keesokan harinya. Ya, jadi kemarin jam 20 masuk, diterawang hari ini. Gitu loh ya, itu sudah aturannya memang begitu. Nah,
Dari sudut pandang Mbah Wira, benda ini kosong tidak berenergi dan kosong tidak berkodam. Nah, penjelasannya begini, kok bisa Mbah Wira menyampaikan ini kosong? Mbah Wira menggunakan 3 metode untuk melakukan pengecekan. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Jadi Mbah Wira menggunakan suatu metode tertentu untuk merasakan vibes atau vibrasi energi yang terpancar dari suatu benda. Apabila dalam sudut pandang Mbah Wira ya, apabila suatu benda itu bertuah, maka tuah itu asalnya dari energi atau dari khodam yang terkandung dalam benda tersebut. Ketika terasa ada vibrasi energi, maka Mbah Wira sebagai seorang praktisi terawangan harus bisa membedakan apakah energi itu berasal dari makhluk yang namanya jin atau khodam, kan gitu, atau energi tersebut berasal dari tulpa, dari energi pembuatnya yang diinjekkan ke dalam benda tersebut. Nah, ini nggak semua orang bisa. Nyatanya masih banyak juga praktisi yang melihat ada benda kosong, tapi karena ketika dirasakan ada getar-getar, wah, dibilang ini berkodam dan bertuah. Padahal ketika dicek nggak ada kodamnya, itu hanyalah tulpa. Dan itu banyak sekali di alam. Utamanya mustika-mustika alam itu seringkali hanya tulpa sifatnya, bukan kodam. Nah, itulah ya. Ini yang seringkali orang itu nggak paham. Nah, pada benda ini ya, tembang liring milik klien nomor 8286, Mbah Wira tidak merasakan ada vibrasi energi apapun. Ya, sehingga benda ini adalah kosong. Harusnya apabila suatu benda itu berkhodam, khodam itu kan jin. Jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api. Ketika jin itu memberikan tuah, berarti jin itu hidup. Ketika jin itu hidup, berarti dia mengandung energi atau memiliki energi. Ketika jin itu memiliki energi, maka tentunya bisa dirasakan vibrasi energinya. Apabila tidak terasa vibrasi energi apapun, berarti nggak ada yang hidup di dalam sini. Tidak berkhodam. Gitulah ya. Nah, untuk lebih melakukan pengecekan yang lebih teliti ya, recheck begitu ya, maka Mbah Wira menggunakan metode yang lain. Ya barangkali dengan metode vibrasi energi nggak kerasa karena dimensi khodamnya jauh misalnya. Maka Mbah Wira menggunakan metode yang namanya visualisasi. Apa itu? Mbah Wira berusaha mencari tanda-tanda visual apapun, tanda-tanda penampakan apapun, tanda-tanda manifestasi apapun ya, dari khodam pada benda ini. Ternyata Mbah Wira tidak mendapat manifestasi apapun. Hal ini menjadi semakin jelas bahwa memang tembang liring milik klien nomor 8286 ini ya, itu tidak berkhodam. Nah, yang terakhir metode yang digunakan yaitu metode injeksi energi. Ini seperti ini pengibaratannya. Anda mau melihat belut, belut itu sembunyi di dalam sarang, di dalam lubang, di dalam tanah. Kan Anda nggak bisa memasukkan kepala Anda ke dalam lubangnya belut. Maka Anda pancing belut itu agar keluar. Kalau belutnya udah keluar, Anda pegang, bisa Anda lihat, oh ukurannya segini, panjangnya segini, beratnya segini, warnanya kuning apa hitam dan seterusnya. Gitu loh ya. Ibarat Anda mau melihat ikan ada di dalam laut dan Anda nggak bisa masuk ke laut, maka ikannya dipancing dengan umpan. Ketika keluar baru ikannya ditimbang, beratnya sekian kilo, panjangnya sekian meter gitu loh ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, sama tembang liring ini pun demikian. Ya mungkin dimensinya terlalu jauh sehingga ketika dirasakan secara vibrasi energi nggak kerasa, atau mungkin tabir gaib yang menyelimuti terlalu tebal sehingga secara visualisasi tidak tertangkap tanda-tanda visual apapun. Maka Mbah Wira pancing dengan cara apa? Diinjek energi. Ketika Mbah Wira injek energi sekali, 2 kali, 3 kali ternyata tidak ada feedback apapun, berarti fix bahwa tembang liring milik klien nomor 8286 ini kosong tidak berkhodam. Sekali lagi, ini Mbah Wira hanya melakukan pembacaan ya, sifatnya hanya edukasi ya, tanpa ingin menjelekkan siapapun. Karena toh Mbah Wira juga tidak tahu ini penjualnya siapa, dan lagi Mbah Wira juga tidak jualan tembang liring gitu. Jadi Mbah Wira kayak nggak punya alasan buat apa Mbah Wira menjelekkan produk orang lain. Dan tembang liring yang hasilnya bagus juga banyak ada di channel YouTube Jejak Mistis ya, dan yang sekarang pindah ke channel si Mbah Wira ini. Gitulah ya. Jadi tolong dipahami bahwa jangan sampai hasil terawangan ini kemudian dijadikan bahan untuk mengadu domba antara saya dengan praktisi yang membuat tembang liring itu ya, jangan sampai. Nah, sekarang Mbah Wira ingin menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi penyebab suatu tembang liring yang awalnya berkhodam jadi kosong tidak berkhodam ya. Jadi bisa jadi tembang liring ini awalnya dulu berkhodam, dari pabrik keluar berkhodam, dan nampaknya memang tembang liring ini awalnya berkhodam. Ada firasat ya, kayak semacam intuisi bahwa oh tembang liring ini dulu berkhodam. Nah sekarang kok tidak berkhodam, kenapa? Ada sebabnya. Ibarat Mbah Wira mendapat HP Samsung gitu ya.
oh HP Samsung ini rusak nggak bisa nyala, bukan berarti Mbah Wira menjelekkan pabrik Samsung. Mungkin HP ini ketika keluar dari pabrik pertama kali ya nyala bagus, tapi setelah digunakan sekian waktu jatuh kecemplung air, ya keinjak atau bagaimana sehingga kemudian mati, rusak, tidak bisa nyala. Ketika didatangkan ke Mbah Wira sampaikan, oh ini tidak bisa nyala karena rusak, bukan berarti Mbah Wira menjelekkan pabrik Samsung, bukan. Itu loh ya. Ibarat ada sebuah motor yang datang ke Mbah Wira, oh motor ini nggak bisa dipakai karena mesinnya rusak, bukan berarti Mbah Wira menjelekkan pabrik Honda, bukan. Bisa jadi ini keluar dari pabrik nyala, bagus, bisa jalan, kencang larinya, tapi karena nabrak, kerendam banjir dan sebagainya akhirnya rusak, nggak bisa jalan gitu loh ya. Pengibarannya itu positif gitu loh. Jadi jangan kemudian dianggap sebagai Mbah Wira menjelekkan orang lain ya. Nah, ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu apa? Beli dari reseller. Ya, beli dari reseller ini bahaya. Mbah Wira pernah komunikasi dengan ketua serikat ya, ketua perkumpulan ya pembuat tembang liring ya dari Kalimantan itu, bahwa beliau menyatakan banyak sekali reseller yang menjual produk palsu ataupun sebenarnya produk asli yang dibuat tapi itu sudah diolah sedemikian rupa supaya nama dalangnya itu jatuh. Nah, ini ada hal semacam itu ya. Saya juga baru tahu gitu loh. Oh, ternyata dalam dunia pertembang liringan itu juga ada tuh hal-hal kayak gitu. Ya. Jadi misalnya nih dalangnya namanya si A ya, dalang A. Dalang A membuat tembang liring bagus dijual ke si B. Nah, si B menerima dalang itu menerima tembang liring buatan dalang itu dengan baik. Tuahnya jalan, tuah Asianya jalan, dari yang semula B ini jomblo, istrinya jadi 4. Karena hajatnya si B ini udah tercukupi, ya tembang liring ini diincar sama C. Waduh, si B itu dari jomblo sekarang istrinya ada 4. Aku naksir apa pegangannya dia. Kemudian dibilang tembang liring. Nah, ketika dalang A menjual ke si B itu kan tentu ada ucapan-ucapan mantra-mantra bonding-bonding tertentu. Misalnya ya sederhananya kayak gini, wahai kodam tembang liring, layanilah si tuanmu yang namanya B, jangan buat malu aku, layanilah dengan baik, buat dia dari yang semula jomblo jadi banyak istrinya. Misalnya kayak gitu. Misalnya kalimatnya kayak gitu. Ya. Nah, kalimat itu kan yang tahu hanyalah dalangnya. Ketika si B menjual tembang liringnya ke si C, si B ini nggak menyampaikan mantra itu tadi, nggak menyampaikan pesan-pesan tadi kepada si kodam tembang liring, sehingga akhirnya secara fisik memang tembang liringnya berpindah ke si C, tapi secara kodam tetap menetap sama si B. Ada juga yang seperti itu. Ya, benda-benda yang ketika dipindah tangankan hanya bendanya yang berpindah, tetapi secara esoteris kodamnya tidak berpindah. Si C melihat tembang liring itu tidak bertuah gitu kan, nggak jalan, itu hanya dijual lah kepada si D dengan embel-embel ini dulu buatan dalang A, ketika dibawa sama si B terbukti kan istrinya si B ada 4 dan sebagainya. Nah, sama si D dibeli mahal, nggak jalan tuahnya, diterawang ke Mbah Wira, sama Mbah Wira dibilang ini kosong, lalu sama si D dilaporkan ke dalang A. Dalang A katanya Mbah Wira tembang liring buatan dalang A kosong. Lah ini yang jadi masalah. Padahal ada mekanisme kayak gitu yang Mbah Wira jelaskan itu ada memang dalam dunia tembang liring gitu loh. Ya. Atau misalnya pantangan perawatannya dilanggar. Ketika pantangan dan perawatan itu dilanggar, maka perjanjian terhadap kodam penghuni suatu pusaka itu dianggap batal, sehingga kodamnya kemudian kembali ke alamnya. Misalnya pantangannya nggak boleh dibawa ke ke WC misalnya. Lupa tembang liringnya dilipat, dikantongi, masukin dompet, begitu mulus langsung aja nyelonong masuk ke WC. Keluar dari WC baru ingat, waduh tembang liringnya ini kan pantangannya nggak boleh dibawa ke WC. Kok lupa saya masukkan ke WC. Akhirnya karena tahu pantangannya dilanggar, dijual ke si D. Nah, bisa jadi itulah yang menyebabkan tembang liring itu menjadi kosong gitu loh ya. Kemudian ada lagi perawatan. Tembang liring itu Mbak Wira tahu perawatannya banyak. Ya, beras kuning, jajan pasar, selamatan dan lain sebagainya. Ketika kemudian perawatan itu menjadi bagian dari perjanjian dengan si kodam lalu tidak dipenuhi, ya akhirnya kosong. Kodam pergi, itu udah biasa. Itulah kenapa pusaka-pusaka tarikan alam itu juga begitu. Seringkali hanya jodoh pada si penariknya. Ketika dijual ke kolektor ya kosong, hanya bendanya saja, kodamnya tidak ikut berpindah. Makanya beberapa hari yang lalu ada orang bertanya ke Mbah Wira, "Mbah, bukankah kalau pusaka-pusaka tarikan alam itu selalu berkodam?" Loh, enggak. Justru 90% tarikan alam itu tidak berkodam. Kenapa? Karena itu dibuat untuk leluhur zaman dulu.
Kodamnya cocoknya sama leluhur zaman dulu. Ibarat baju itu diukur untuk leluhur zaman dulu. Begitu si leluhur itu meninggal, bajunya diwariskan ke anak cucu dan seterusnya, bisa jadi nggak cocok ukurannya gitu loh. Nggak cocok dengan badan Anda yang memakai, sehingga akhirnya ya secara baju, secara benda berpindah, tapi secara esoteris tidak ikut berpindah gitu loh ya. Ini yang perlu Anda ketahui. Kemudian ada lagi yang berikutnya ya, yang keempat ya bener ya, yaitu apa? Tembang liring tersebut karena beli dari reseller belum diaktifkan. Misalnya dalangnya sudah meninggal, sehingga yang tahu kata kunci untuk mengaktifkan itu hanya si dalang. Reseller tidak paham bagaimana cara mengaktifkannya. Akhirnya apa yang terjadi? Tembang liring itu belum aktif, ketika dijual ke penerima ya sama, tetap nggak aktif. Mbak Wira beberapa kali menjumpai ini, mohon maaf loh ya, Mbak Wira tidak menjelekkan oknum tertentu, tidak menjelekkan orang tertentu. Ada tembang liring yang belum aktif. Kemudian setelah Mbak Wira cek ini kosong karena belum aktif, ditanyakan sama si penerawang ini tadi. Ditanyakan ke dalangnya, "Mbah, kok sampean jualan tembang liring nggak aktif?" Dijawab sama penjualnya, "Oh iya, saya lupa belum mengaktifkan." Nah setelah diaktifkan, dicekkan lagi ke Mbah Wira, baru kelihatan kodamnya muncul semua. Itu juga ada. Ini pengalaman, sharing pengalaman. Artinya Mbah Wira tidak berusaha menjatuhkan siapapun. Ini sifatnya sharing pengalaman, edukasi, memberi wawasan kepada Anda bahwa hal semacam ini mungkin saja terjadi di dalam dunia perpustakaan. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu tembang liring tersebut kalah dalam bertempur, kalah dalam menjalankan perintah yang diberikan oleh tuannya. Misal tembang liring ini punya tuah untuk karir dan jabatan. Misalnya pemegangnya dulunya adalah karyawan swasta atau pejabat pemerintahan. Ada satu lowongan kosong posisi, misalnya manajer operasional, atau misalnya Pak Kepala Dinas misalnya. Dulunya mati atau meninggal pejabatnya. Nah, lowongan kepala dinas atau manajer ini cuma satu, yang ingin ada 14 orang. Yang menginginkan satu jabatan manajer itu ada 14 orang. 14 orang ini semua punya pegangan sendiri-sendiri. Karena di dunia ini bukan hanya Anda seorang yang punya pegangan magic gitu loh. Nah, lowongannya cuma satu, yang ingin 14 orang, ada 14 pegangan. Ke-14 pegangan tersebut saling bertempur untuk memenangkan satu posisi ini tadi. Yang 13 kalah, mati, yang menang satu. Akhirnya apa yang terjadi? Afirmasi yang Anda berikan tidak jalan karena kodamnya mati, kemudian azimatnya kosong, pusakanya kosong, itu juga bisa terjadi. Yang menang si A misalnya, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, mati semua, kodamnya kalah bertarung dengan kodamnya si A ini tadi. Itu juga bisa terjadi. Namanya juga persaingan dalam memperebutkan jabatan. Itu masih dalam jabatan. Dalam proteksi sangat mungkin terjadi. Pengasihan, kerejekian apalagi itu sangat mungkin terjadi. Proteksi misalnya Anda punya pagar, diserang sama orang. Pagarnya berdiri kokoh, serangannya mantul. Serang lagi, pagarnya berdiri kokoh, serangannya mantul. Diserang dengan lebih kuat, lah baru pagarnya ambruk. Memang secara fisik Anda nggak apa-apa, tapi kodam yang memagari diri Anda ambruk, mati dia. Akibatnya apa yang terjadi? Azimat yang Anda miliki menjadi kosong. Itu juga mungkin terjadi gitu loh ya. Jadi banyak sekali hal yang bisa terjadi dalam seiring perjalanan dalam menggunakan azimat itu. Oke, itulah yang bisa Mbak Wira sampaikan atas tembang liring yang Anda miliki ya. Silakan kalau ada yang mau ingin disampaikan boleh. Kalau ada yang mau ingin diceritakan boleh. Kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan juga boleh ya. Terima kasih. Selamat malam.